Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video bagian kedua, pertemuan yang ketiga, masih di bab pertama fungsi. Bagian ini masih tentang konsep fungsi matematika. Setelah tadi operasi aljabar pada fungsi, sekarang adalah fungsi komposisi dari dua fungsi. Jika fungsi A memetakan himpunan A ke himpunan B dan fungsi G memetakan himpunan B ke himpunan C, fungsi H memetakan A ke C, disebut fungsi komposisi yang dapat ditentukan dengan rumus H sama dengan G bundaran F. Cara bedanya G bundaran F. Syarat agar F dan G dapat dikomposisikan menjadi G bundaran F adalah irisan daerah hasil fungsi F dan daerah asal fungsi G bukan himpunan kosong. Range-nya F diiris domainnya G bukan himpunan kosong. Daerah asal fungsi komposisi G bundaran F adalah himpunan bagian dari daerah asal fungsi F. Domain G bundaran F himpunan bagian dari domainnya F. Daerah hasil fungsi komposisi G bundaran G adalah himpunan bagian dari daerah hasil fungsi G. Harus tuliskan range-nya G bundaran F itu himpunan bagian dari domainnya domainnya fungsi G. Pasti belum paham kan? Lihat gambar berikut. Perhatikan gambar. Ada himpunan A dan ada himpunan B. F memetakan himpunan A ke himpunan B. Misalkan A anggotanya adalah 1, 2, 3, 4 dan B anggotanya adalah A, B, dan C. Nah, kemudian memetakan anggota himpunan A ke B seperti ini, 1 ke A, 2 ke C, 3 ke A, 4 ke C. Nah, kemudian ada fungsi B dan fungsi C. Ada fungsi G, ini himpunan B, himpunan C. Ada fungsi G memetakan himpunan B ke C. B tadi anggotanya adalah A, B, C. Misalkan ada himpunan C adalah 5, 6, 7, 8. Kemudian fungsi G memetakan A ke 5, B ke 6, C ke 8. Nah, kalau ada fungsi 3 itu kita tulis beruntun A, B, C, himpunan A, B, dan himpunan C. F memetakan A ke B, G memetakan B ke C. A-nya beranggotakan 1, 2, 3, 4. B-nya beranggotakan A, B, C. Dan C-nya beranggotakan 5, 6, 7, 8. Maka fungsi F terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan fungsi G. Nah, kemudian kalau kita buat A langsung ke C, itu namanya G bundaran F. Namanya G bundaran F. F dulu, baru G. Itu G bundaran F. Jangan terbalik ya. F dulu, baru G. Itu berarti penulisannya adalah G bundaran F. Jadi, kalau A himpunan beranggotakan 1, 2, 3, 4. Kemudian B atau C beranggotakan 5, 6, 7, 8. Kemudian ada fungsi H misalkan, fungsi H itu hasil bundaran G dengan F, maka 1 dipasangkan dengan 1, 5. Kemudian 2, 8. Kalau 3, 5 lagi. Kalau 4, 8. Nah, seperti inilah komposisinya. Selanjutnya, ingat ya, catatan G bundaran F itu berbeda dengan F bundaran G. G bundaran F berbeda dengan F bundaran G. Kalau G bundaran F, F dulu baru G. Kalau F bundaran G, G dulu baru F. Misalkan ada X elemen A, B elemen, Y elemen B, dan Z elemen C. Jadi ada himpunan A beranggotakan X, himpunan B beranggotakan Y, dan himpunan C diwakili oleh anggotanya Z. Kemudian ada fungsi F memetakan A ke B, ada fungsi G memetakan B ke C.
Kalau memetakan dari A langsung ke C, namanya G bundaran F. Kalau G bundaran F dari X itu dipetakan oleh F ke Y dipetakan G oleh Z. Y ini kan berarti fungsi dari X. Kalau Z ini fungsi dari G, fungsi G dari Y. Y-nya tadi Fx, berarti G dari Fx. Jadi G bundaran F dari X adalah G dalam kurung Fx. Nah ini yang kedua. X elemen A, Y elemen himpunan B, Z anggota elemen C ya. Elemen dengan anggota bersama. G memetakan himpunan A ke B, F memetakan himpunan B ke C. Nah kalau A langsung ke C namanya F bundaran G. G dulu baru A. Kalau F bundaran G dari X, nanti X dipetakan ke Y dipetakan ke Z. Y nya kan G dari X ya, G dari X. Z nya F dari Y. Nah Y nya kan GX, berarti F dari GX. Nah ini perbedaannya. Jadi kalau F bundaran G dari X adalah F kurung buka GX. Selanjutnya untuk contoh 1, diketahui himpunan X beranggotakan 1, 2, 3, 4 jika fungsi F memetakan X ke X dengan F adalah himpunan 1, 3, 2, 4, 3, 2, 4, 1 dan G memetakan X ke X dengan fungsi G adalah himpunan 1, 2, 3, 3, 4, 1, tentukan daerah hasil fungsi F dan G, fungsi komposisi F bundaran G dan G bundaran F. Penyelesaian daerah hasil fungsi F dan G. Daerah hasil fungsi F itu disimbolkan FF dari kata ring F. Ambil fungsi F yang belakang 3, 4, 2, 1 ringnya, daerah hasilnya 1, 2, 3, 4. Tulis dari yang paling kecil. Daerah hasil fungsi G, lihat G yang belakang karena ring ya. RG sama dengan 1, 2, 3, 4. Ditulisnya dari yang kecil. Selanjutnya fungsi komposisi F bundaran G dan G bundaran F. F bundaran G ya. F bundaran G itu berarti G dulu. Lihat G memetakan X ke X. X itu anggotanya 1, 2, 3, 4. Ya, dibandingkan ke X 1, 2, 3, 4 juga. Kemudian memetakannya adalah 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 1. Dilanjutkan fungsi F. Fungsi F memetakan X ke X, X ke X lagi. X itu anggotanya 1, 2, 3, 4 juga. Nah, memetakannya adalah 1 ke 3, 2 ke 4, 3 ke 2, 4 ke 1. Jadi fungsi komposisi F bundaran G adalah 1,4, 2,2, 3,1, 4,3. Ambil yang paling depan dan paling belakang. Selanjutnya, fungsi komposisi G bundaran F. Dari F dulu. F memetakan X ke X. X itu anggotanya 1, 2, 3, 4. Dipetakan ke X juga, anggotanya juga sama 1, 2, 3, 4. Memetakannya 1, 3, 2, 4, 3, 2, 4, 1 ya. 1, 3, 2, 4, 3, 2, 4, 1. Dilanjut ke X. G memetakan X ke X, berarti 1, 2, 3, 4 dipetakan ke X lagi 1, 2, 3, 4. Memetakannya gimana? 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 1 ya. 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 1. Nah, jadi fungsi komposisi adalah yang depan dan paling belakang dipasangkan. 1,4, 2,1, 3,3, 4,2. Itulah fungsi komposisi G bundaran F. Selanjutnya, contoh 2.
Misalkan fungsi f dan g ditentukan oleh fx, x-2, gx sekian. Tentukan rumus fungsi komposisi berikut. F bundaran g, g bundaran f. Penyelesaian A dulu, f bundaran g. F bundaran g itu berarti f dalam kurung gx. Gx-nya apa? Fungsi biru, x kuadrat plus 3x min 5 ya. Masukkan ke sini menggantikan gx. F dari ini. Kemudian biru ini menggantikan x pada fungsi f, fungsi merah. Ya, x-nya diganti dengan x kuadrat plus 3x min 5. Masih ada pengurangnya 2. Selesaikan. Kita punya x kuadrat plus 3x min 5. Kemudian g bundaran f. G bundaran f itu berarti g dalam kurung fx. Fx-nya apa? X min 2 ya. Kita masukkan. Nah, x min 2 di menggantikan x-nya biru. Setiap ada x digantikan x min 2. Jadinya x min 2 dikuadratkan ditambah 3 kali x min 2 dikurangi 5. Jadinya apa? X min 2 dikuadratkan x kuadrat min 4x plus 4. 3 kali x min 2 3x min 6. Masih ada pengurang 5. Selesaikan. X kuadrat min x min 7. Selanjutnya contoh 3. Diketahui fungsi f memetakan R ke R dan juga G juga sama. Dengan fx sekian, gx sekian. Tentukan rumus fungsi komposisi f bundaran G dari negatif 7. Penyelesaian. F bundaran G itu f dalam kurung gx. Maka gx-nya adalah x plus 3, maka f dalam kurung x plus 3. X plus 3 menggantikan fungsi f, fungsi merah. Setiap ada x digantikan x plus 3. Jadinya apa? X plus 3 dikuadratkan ditambah 5 dikali x plus 3 dikurangi 7. Selesaikan x plus 3 kalau dikuadratkan. X kuadrat plus 6x plus 9. 5 kali x plus 3, 5x plus 15. Masih ada pengurang 7. Selesaikan. Kelompokkan x dengan x, angka dengan angka. X kuadrat plus 11x plus 17. Nah, pertanyaannya kan f bundaran g dari negatif 7. F bundaran g-nya tadi sudah ketemu sekian. Ya, x kuadrat plus 11x plus 17. Maka f bundaran g dari negatif 7 adalah tinggal masukkan ke x. Min 7 dikuadratkan ditambah 11 kali negatif 7 ditambah 7. Negatif 7 kuadrat 49. 11 kali negatif 7 min 77 ditambah 17. Berapa? Negatif 11. Seperti itu. Mudah kan? Demikianlah contoh soalnya. Silahkan kalian kerjakan latihan soal. Akhir-akhir untuk pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.